Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya Kafin Zakia Al-Hasyimi, saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah cara menyampaikan informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Definisi tersebut dapat kita gambarkan tentang komunikasi sebagai suatu proses transmisi pesan. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan yang bersifat satu arah dari komunikator atau orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan atau orang yang menerima pesan atau informasi tersebut. Pengertian yang lain disampaikan oleh Stewart L. Tubbs, yaitu komunikasi merupakan proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih, jadi tidak hanya satu, lebih. Berikut adalah unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah komunikator atau pengirim pesan atau kabar tersebut. Komunikator adalah manusia yang menyampaikan pesan untuk mewujudkan komunikasinya atau untuk memberikan berita kepada komunikan. Yang kedua adalah pesan atau informasi. Pesan merupakan informasi yang akan disampaikan oleh komunikator untuk mengabari komunikan. Yang ketiga adalah saluran atau media. Saluran atau media adalah seumpama kita menyampaikan pesan, kita melewati HP, itu termasuk saluran. Kita melewati surat kabar, itu juga termasuk saluran. Media dalam ilmu komunikasi diartikan sebagai sarana penghubung atau alat-alat komunikasi. Yang keempat adalah komunikan. Komunikan adalah penerima kabar dari komunikator. Jadi komunikan itu bisa kita artikan seperti audien, layaknya seperti audien, yaitu penerima. Ibaratnya yang audien ibaratnya. Di sini juga ada feedback. Unsur komunikasi itu juga ada feedback atau timbal balik komunikan ke komunikator. Apa itu feedback? Ini penjelasannya. Feedback adalah informasi yang kembali ke komunikator dari komunikan atau penerima komunikasi itu sebagai bentuk respon terhadap pesan yang diterima oleh komunikan tadi atau audien. Seumpama kita mengirim pesan kepada Pak Jokowi, pesan kita itu bagus. Nah, Jokowi merespon dengan cara memberikan hadiah atau itu juga termasuk feedback atau timbal balik. Di sini juga disebutkan tentang fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ada 4 di sini. Yang pertama adalah fungsi komunikasi sosial, yaitu komunikasi sosial berarti komunikasi penting dalam membangun konsep diri atau kelangsungan hidup, yaitu kita bersosialisasi kepada masyarakat atau teman-teman. Itu termasuk komunikasi sosial. Fungsi yang kedua yaitu komunikasi ekspresif. Apa itu komunikasi ekspresif? Yaitu adalah komunikasi yang semata-mata bertujuan untuk memengaruhi orang lain atau persuasi. Dapat juga dijadikan sarana menyampaikan perasaan atau emosi. Itu dinamakan fungsi komunikasi ekspresif.
Tetapi fungsi ini banyak dilakukan dalam bentuk apa itu non verbal. Jadi biasanya itu tidak secara verbal atau langsung. Jadi banyak dinyatakan dalam non verbal, yaitu dengan cara tidak langsung atau dengan apa itu gerak-gerik tubuh, tidak menggunakan kata-kata. Fungsi ketiga yaitu fungsi komunikasi ritual. Apa itu ritual? Jadi begini, banyak yang mengartikan ritual itu seperti kayak apa itu hal-hal yang gaib, banyak yang mengartikan begitu, atau sebagai apa itu bertapa, banyak yang mengartikan begitu. Tapi di sini artinya ritual di sini adalah kolektif atau bersama. Fungsi komunikasi ritual ini berarti proses komunikasi banyak dinyatakan dalam penggunaan kata-kata serta perilaku simbolik atau simbol-simbol tersebut. Contoh komunikasi ritual yaitu contohnya itu seperti kayak ulang tahun, perayaan apa itu ulang tahun itu perayaan kayak agama, apalagi ya kayak hari santri, memperingati hari santri itu juga termasuk ritual. Apalagi ya contohnya banyak sebenarnya, kayak kita wisuda ibaratnya kan teman-teman banyak yang datang, biasanya memakai fungsi yang itu tadi, ritual itu simbol. Fungsi yang keempat adalah komunikasi instrumental. Apa itu komunikasi instrumental? Komunikasi instrumental adalah komunikasi sebagai apa ya? Saya juga bingung ini. Tapi di sini dijelaskan begini. Komunikasi instrumental sering ditujukan untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan. Ya di sini juga termasuk apa ya? Persuasif. Juga termasuk persuasif di sini. Biasanya itu instrumental biasanya itu lebih untuk mengajaknya ya. Seumpama kita ada teman kita yang bolos sekolah, kita itu mengajak teman yang bolos itu tadi dengan cara kita berangkat sekolah itu. Jadi lebih ke perilaku. Yang sekarang adalah prinsip-prinsip komunikasi. Ada banyak prinsip komunikasi. Di sini dijelaskan ada 12 prinsip komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi adalah proses simbolik. Jadi begini, komunikasi merupakan proses penyampaian dan pertukaran simbol. Karena simbol atau lambang digunakan untuk menunjukkan suatu hal berdasarkan kesepakatan kelompok. Jadi begitu. Yang kedua adalah prinsip setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Itu yang kedua. Artinya setiap bentuk komunikasi nonverbal, yakni perilaku manusia, bisa dimaknai sebagai stimulus bagi orang lain, atau gerak-gerik atau apa itu tingkah laku kita. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan, yaitu adalah bahwa setiap pesan komunikasi punya dimensi atau isi dan berhubungan. Dimensi isi dilihat dari isi pesannya, sedangkan dimensi hubungan terlihat dari cara seseorang menyatakan pesannya. Yang keempat adalah prinsip komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Jadi begini, komunikasi bisa terjalin dari peristiwa yang tidak sengaja hingga bentuk komunikasi yang sudah direncanakan dan disadari. Kesengajaan bukan syarat terjadinya komunikasi. Jadi ingat itu, kesengajaan itu bukan jadi syarat untuk berkomunikasi. Namun perilaku orang tersebut bisa ditafsirkan orang lain. Jadi kita terlihat sengaja atau tidak itu. Tapi harus kita ingat kalau kesengajaan itu bukan syarat dari komunikasi. Itu saja.
Prinsip kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Jadi ya harus ada ruang dan waktu komunikasi itu. Yang keenam adalah komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi, yaitu begini, adanya prediksi membuat orang lebih nyaman dan tenang dalam berkomunikasi. Jadi kita itu berkomunikasi itu harus membuat komunikan nyaman gitu. Yang ketujuh adalah prinsip komunikasi bersifat sistematik, yaitu adalah segala hal yang dibawa dalam berkomunikasi. Sementara sistem eksternal merupakan situasi lingkungan. Kedua sistem ini mencakup faktor latar belakang budaya, nilai dan pengalaman pendidikan dan lingkungan kekeluargaan. Itu. Yang ke-8, semakin mirip latar belakang sosial budaya semakin efektif komunikasi. Itu yang ke-8. Jadi semakin mirip itu semakin efektif. 9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Maksudnya itu begini. Non-sekuensial ya, diingat-ingat. Maksudnya begini, bahwa pesan telah dikirimkan, diterima, serta dimengerti, sehingga proses komunikasi bersifat non-sekuensial atau dalam artian tidak langsung satu arah. Itu. Yang ke-10, komunikasi bersifat dinamis dan transaksional. Jadi komunikasi itu harus bersifat dinamis dan transaksional. Hal ini terlihat dari proses terjadinya komunikasi tersebut. Yang ke-11 adalah komunikasi bersifat irreversible, yaitu tiap orang itu tidak bisa mengkontrol dampak yang timbul akibat pesan yang disampaikan tersebut. Jadi begitu. Yang ke-12 ini adalah prinsip yang terakhir. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Jadi begini, komunikasi ini menjelaskan bahwa komunikasi bukan satu-satunya solusi untuk memecahkan masalah. Karena komunikasi hanya salah satu faktor pendukung dalam menyelesaikan masalah. Jadi hanya untuk mendukung penyelesaian masalah tersebut, tidak satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Jadi begitu. Ya, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang hambatan komunikasi. Apa saja hambatan komunikasi? Hambatan komunikasi adalah proses yang menghambat terjadinya komunikasi. Ada yang ini, ada 7 di sini. Yang satu adalah linguistik, yang kedua semantik, yang ketiga persepsi, yang keempat fisik, yang kelima emosional, yang keenam budaya, yang ketujuh teknologi. Saya kira sudah paham semua kalau masalah ini, karena hambatan itu ya mudah untuk dipahami. Persepsi komunikasi adalah cara kita memahami atau mengenali informasi atau berita itu lewat bantuan panca indera. Jadi lewat bantuan panca indera itu adalah persepsi komunikasi. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa lisan atau tulisan dalam penyampaiannya. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung atau dengan perantara media. Ada juga komunikasi nonverbal di sini. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak melibatkan penggunaan kata-kata atau bahasa dalam penyampaian pesan. Jadi perbedaannya itu sangatlah mudah untuk difahami. Ya, sekian dari saya, Kavin Zaki Al-Hasimi. Kurang lebihnya minta maaf bila ada kesalahan kata atau bagaimana, karena agak saya itu kalau bicara itu suka gugup. Sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.